Iya. Berapa lama tuh diem-dieman sama Audrey? Cuma sekitar 30 detik. Dengan suami? Oke, nah berapa lama Kak Ina tuh diem-dieman pada saat itu berkonflik dengan suaminya? 2 hari. Nah ini yang paling sulit buat saya karena saya selalu menghindari konflik. Saya biasanya tetap berusaha untuk komunikasi. Jadi kalau misalnya pun ada sesuatu masalah yang berat, saya tetap membuka komunikasi walaupun mungkin bagi yang bersangkutan kurang berkenan ya. Tapi karena saya orangnya tidak mau menahan sesuatu itu berlarut-larut gitu. Jadi biasanya sih lebih cepat lebih baik ya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut dengan komunikasi. Karena dengan komunikasi semuanya juga bisa saling mengerti, mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apakah itu hanya salah paham atau benar-benar ada masalah yang serius atau tidak. Pernah kadang-kadang. Biasanya berapa lama nggak ngobrol sama kakak kalau misalnya lagi kesel? Kadang-kadang 10 menit atau 5 menit. Komunikasi yang aku inginkan ya yang ideal gitu loh. Bentar. Aku maunya komunikasi dalam keluarga aku yang ya lancar aja gitu loh. Kalau misalnya ada permasalahan atau apa ya diceritain aja gitu. Jadi jangan diem-dieman gitu kan, kalau diem-dieman nggak tahu masalahnya gitu. Komunikasi yang saling terbuka lah menurut saya. Jadi kita duduk bareng, komunikasi dengan bareng, menanyakan pada saat itu hal senang apa yang kita dapatkan masing-masing, baik di perjalanan maupun di kantor maupun di sekolah. Jadi hal yang komunikasi itu harus kita duduk bersama untuk saling bercerita, baik suka yang kita hadapin atau kita dapatkan pada hari itu, baik pun ya yang tidak suka lah, namanya kendala, begitu. Ya yang gimana, yang dua arah lah ya, yang saling, dalam komunikasi itu kita harus saling membantu, jangan sampai gara-gara masalah itu kita langsung tidak berkomunikasi. Ya berarti komunikasi yang berdasarkan kasih lah gitu kan. Kalau kita berdasarkan kasih berarti diem-dieman itu nggak akan bertahan lama. Kalau komunikasinya tidak sesuai dengan harapan, saya akan nanya sama anak atau suami saya, sebenarnya kemarin itu kenapa kok sampai mami ngomong begini, kok nggak disautin dengan baik atau apa, mungkin apa kamu masih lagi emosi karena apa gitu. Jadi saya tanyakan aja kenapa nggak dijawab gitu. Jadi komunikasi yang kita harapkan itu kan, kenapa sih, kan kita maunya begini tapi dia nggak jawab, jadi kita nanya kenapa gitu aja. Ya paling kita mungkin perlu nanti ada diskusi untuk saling koreksi diri ya. Jadi misalnya, Mam saya nggak kurang setuju deh dengan caramu, komunikasimu seperti itu. Yuk kita ubah bagaimana baiknya supaya tidak menyinggung perasaan pasangan baik pun anak, saya bilang. Jadi kita selalu diskusikan. Ceritain tentang kayak pukul aku, bilang bad words ke aku. Sebenarnya sih aku juga kayak masih bingung gitu loh suka siapa, soalnya di SMA aku itu jujur aja kayak good looking semua nih ya kan, masih memilih-milih kandidat nih gitu. Tapi ada sih satu kakak yang aku ngefans banget gitu, terus aku bilang ke mami cuma kayak, Mi tau gak sih ada kakak yang bener-bener aku ngefans di sekolah gitu kan, tapi aku gak sebut nama sih. Terus ngomongnya juga sekali-sekali doang, soalnya kayak masih nyarinya juga, apalagi mami maunya kan yang Batak kan, terus mayoritas di sekolah aku itu nggak Batak, jadi kayak tidak tertarik juga aku, jadi karena mami udah bilang Batak, jadi aku ngeliat yang gak Batak juga kayak temenan aja deh gitu, deketin as a friend tapi gitu kan.
Ya gitu doang sih, paling kalau soal gitu aku ceritanya ke teman gitu, ke Serti juga aku cerita ke Serti nama kakak yang aku ngefans gitu. Tapi kalau mami papi enggak sih, soalnya kayak mereka juga kayak enggak terlalu interested. Iya, saya justru ngerasa gini, ketika punya anak, justru malah belajar dari anak. Contohnya ya, memaafkan itu anak tuh gampang banget. Jadi ketika kita belajar mengucapkan maaf dan belajar memaafkan itu, jadi ketika ngelihat anak, mau nggak mau kita sebagai orang tua juga belajar dari mereka, dan itu merubah saya sih, membentuk pribadi gitu. Iya, eh, di dalam doa gitu ya, kalau lagi ada konflik gitu ya, saya berdoa ya gitu, mengadu sama Tuhan, kenapa sih Tuhan gini, saya cuman maunya begini aja, tapi ya saya minta ampun lah sama Tuhan kalau memang saya salah gitu ya. Saya mengadukan kepada Tuhan sih sejujurnya. Enggak. Ya, biasanya seperti itu. Dengan kejujuran kita kepada Tuhan juga membuat suatu kelegaan sendiri pada diri kita. Tidak ada perasaan yang mengganjal ya di hati kita, bahwa ya karena selama ini dari kecil juga sudah diajarkan untuk selalu percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, jadi lebih trust ya, lebih lega gitu ketika dengan sesama kita ada satu ganjalan, dengan Tuhan tuh kita bisa lebih bebas mengutarakan segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Ya, saudara, kita baru saja melihat satu video bagaimana keluarga mengungkapkan apa yang menjadi persoalan di dalam komunikasi hidup berkeluarga. Nah, saudara, sebelum kita sampai ke sana, saya ingin bertanya pada kita sekalian, saudara. Apakah saudara merindukan memiliki keluarga yang bahagia? Keluarga bahagia itu berarti keluarga yang sempurna, keluarga yang ideal. Adakah di sini yang tidak menginginkan keluarganya bahagia, sempurna, atau ideal? Ada? Saudara, semua kita pasti mengharapkan demikian. Tidak ada yang tidak. Karena memang slogan yang dikatakan bahwa rumahku adalah istanaku, keluargaku adalah istanaku, itu tentu menjadi sesuatu yang terus-menerus terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Kapan ya saya bisa menjadikan rumah saya tuh istana saya, keluarga saya menjadi istana saya. Tapi ternyata secara dalam perjalanan hidup berumah tangga tidak semudah demikian. Bahkan saya mau mengatakan, saudara-saudara, sebenarnya di dalam dunia ini tidak ada keluarga yang disebut keluarga yang sempurna. Kalau ada di dalam Alkitab, itu pun hanya keluarga Yusuf dan Maria. Tapi mari kita lihat keluarga-keluarga di dalam Alkitab, kisah-kisah tentang keluarga Yakub, Daud, ya, kisah-kisah bagaimana begitu banyak pertikaian, bahkan sampai pembunuhan terjadi dalam keluarga. Nah, apalagi di tengah-tengah situasi sekarang ini. Kita harus menyadari, saudara, bahwa kita tidak memiliki pasangan yang sempurna. Kita tidak memiliki anak-anak yang sempurna. Kita tidak memiliki orang tua yang sempurna. Kita juga tidak memiliki saudara kandung yang sempurna. Namun di atas ketidaksempurnaan kita hidup berkeluarga, ini yang harus kita ingat. Bahwa Allah menganugerahkan keluarga di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah merancangkan kebaikan hidup ini melalui keluarga. Sehingga ketika Kristus hadir pun di dalam dunia, Kristus hadir di dalam sebuah keluarga.
Itulah sebabnya walaupun kita tidak memiliki keluarga yang sempurna dan orang-orang di dalam atau anggota keluarga kita tidak sempurna, tetapi bagaimanapun juga kita harus berjuang, berupaya. Dan kalau sekarang ini temanya adalah bagaimana kita memiliki keluarga yang dipulihkan Tuhan. Nah saudara, karena itu ketika kita menyadari tidak ada perkawinan yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, setiap keluarga memang bergumul di dalam konfliknya. Ada kesalahpahaman, ada juga rasa luka. Komunikasi yang dipakai itu tadi salah satu contohnya masih diem-dieman. Tapi biasanya kan yang terjadi ada perang kata-kata. Jadi sebelum diam-diaman ini biasanya nih ada perang kata-kata. Setelah perang kata-kata, perang apa lagi? Perang, kalau dulu perang piring ya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak perang piring lagi ya. Tapi perang apa? Handphone. Saya lihat banyak gitu ya, kalau udah marah handphone dilempar begitu ya. Dan tidak hanya itu, ujung-ujungnya perang dingin. Jadi ada gencatan senjata, diem-dieman. Nah baikkah ketika kita ini diem-dieman satu dengan yang lainnya? Saudara, Alkitab memberi ruang loh ya. Bagi kita secara emosional bisa marah, boleh marah. Tapi marah yang tetap terukur. Marah yang tidak hanya sekedar marah tanpa dasar, tetapi juga adalah marah yang kita sadari bahwa kalau tadi Ibu Ina menyampaikan marahnya diem-dieman itu 2 hari ya. Itu masih termasuk bagus sih ya. Walaupun kalau di dalam Alkitab kan ukurannya bukan 2 hari ya. Ukurannya itu simpan amarahmu ya sebelum matahari terbenam. Jadi paling tidak 1 hari itu ya Tuhan kasih ya. Tapi yang menarik kalau kita lihat tadi anak-anak tuh ketika bermarahan itu katanya 30 detik. Ini sesuatu yang saya rasa luar biasa ya. Anak-anak itu walaupun ribut tapi mereka tetap merasakan keinginan untuk bersama lagi, erat lagi. 30 detik, 10 menit, ternyata bukan sesuatu yang membuat mereka harus diem-dieman sepanjang hari begitu ya. Apalagi yang kita sadari sekarang ini. Banyak keributan suami istri itu bukan hanya hitungan hari ya, hitungan bulan, hitungan tahun, bahkan hitungan dibawa mati. Nah saudara, inilah sesuatu yang kita harus menyadari bahwa sebagai orang Kristen ya, yang mengenal Kristus dan hidup di dalam nilai-nilai Kristus, kita tahu bahwa kita ini memiliki emosi yang kadang-kadang meledak-ledak begitu ya. Namun demikian Tuhan memberikan ruang juga dalam hidup saudara dan saya agar kita hidup dalam pemulihan keluarga. Kita harus melihat saudara bahwa di dalam kehidupan ini pemulihan itu menjadi penting. Nah ketika kita bicara tentang pemulihan saudara, adakah keluarga-keluarga Kristen sekarang ini ketika bicara tentang pemulihan mau datang di dalam penyesalan dan pertobatan? Atau kita masih berkeras dengan merasa diri kita ini benar? Sehingga merasa diri paling benar. Bukan hanya benar, ini menarik juga ya. Ternyata orang bisa merasa benar itu bukan hanya lewat dialog, percakapan begitu ya. Tetapi juga kalau dalam pembacaan kita sampai ke bawah di dalam doa. Orang yang merasa paling benar bahkan juga menjadi super benar itu tercermin sekali dalam perumpamaan yang Yesus ceritakan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Nah saudara, orang Farisi ini kalau kita katakan dikategorikan adalah orang yang super benar. Kenapa? Coba kita perhatikan kata-kata yang diucapkannya. Dia berdoa di hadapan Tuhan dengan mengatakan begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu
aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Coba perhatikan kata aku di sini. Ada 5 kata aku. Ini kata yang paling banyak di seluruh kalimat yang ada. Dan tidak hanya itu, saudara. Yang menarik lagi justru di bagian awal dari kalimat itu. Yang mengatakan begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Setelah dia mengucapkan ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, maka rentetan kata-kata itu bukan ditujukan kepada Tuhan, tapi ditujukan kepada diri sendiri. Bukankah kalau demikian ini menunjukkan bahwa doanya ini adalah doa manipulatif? Kelihatannya sih baik, kelihatannya sih bagus mengucap syukur, tapi isinya penonjolan diri, merasa diri hebat. Nah, tapi sebaliknya ketika kita melihat apa yang diungkapkan pemungut cukai, itu dikatakan bahwa pemungut cukai ini justru sangat membutuhkan belas kasih Allah, yang merasa tidak layak, sehingga pada posisi berdirinya saja dikatakan dia berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, ini doa loh ya. Menurut saudara, doa ini dijawab gak oleh Tuhan? Doanya siapa tadi? Orang Farisi dan juga pemungut cukai. Dijawab gak oleh Tuhan? Saudara, kalau kita membaca perikop ini, doa itu dijawab. Jadi hati-hati berdoa ya. Jangan menganggap bahwa wah, Tuhan pasti tidak menjawab doa saya. Lihat nih ya, apa yang diminta oleh orang Farisi dan juga apa yang diminta oleh pemungut cukai. Dikatakan kemudian oleh dalam perikop itu, itulah sebabnya sesuai doa mereka, Allah menjawab mereka dengan mengatakan begini, aku berkata kepadamu, orang ini, maksudnya pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Artinya saudara, kalau kita perhatikan apa yang didoakan oleh orang Farisi dan pemungut cukai itu, orang Farisi itu menyatakan doa-doanya dengan segala pembenaran-pembenaran dirinya. Ya. Tapi sebaliknya, pemungut cukai itu sungguh merasa tidak benar. Menengadah ke langit aja dia nggak sanggup. Karena merasa malu atas segala dosa dan kekurangan dirinya. Di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita dikasih pilihan oleh Allah. Kita ini di hadapan Allah mau menjadi super benar ya dalam pandangan Allah dan manusia, atau kita mau menjadi orang yang dibenarkan Allah. Karena jelas bahwa Yesus mengatakan pada perumpamaan itu bahwa pemungut cukai itu menjadi orang yang hidup dibenarkan Allah. Nah, dalam kehidupan rumah tangga kita juga begitu Bapak Ibu. Ketika kita ribut satu dengan yang lain, kita bisa seperti orang Farisi, menunjukkan segala kebenaran kita. Iya, wah rasanya puas gitu ya. Rasanya kita bisa memenangkan pasangan kita, anak-anak kita begitu ya. Kita menjadi super benar. Kita menjadi seperti orang Farisi itu. Dan itulah yang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita mau berdiri pada posisi itu. Tetapi kalau kita memilih diri kita sebagai orang yang menyesali, sebagai orang yang tidak layak, dan kita masuk ke dalam kehidupan orang berdosa, maka ini yang dijanjikan Tuhan. Saudara dan saya akan dibenarkan Allah. Karena itu kita harus belajar Bapak Ibu, ketika kita ribut itu dengan pasangan, dengan anak-anak, mari koreksi diri. Apakah pada posisi itu kita selalu menunjukkan bahwa diri kita segala-galanya, paling benar, super benar. Dan tentu ini saudara, kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kalau kita berhenti sampai di sini, artinya kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan saya memang semuanya benar, kenapa gitu ya?
Boleh saja kita berkeras menjadi orang yang super benar dan tidak membutuhkan belas kasih Allah, begitu ya. Namun saudara, kita harus tahu ada resikonya. Ada konsekuensinya orang yang membenarkan diri. Apa itu? Kalau kita membaca di dalam Yeremia 14 ayat ke-19, maka ya, orang-orang yang membenarkan diri itu tidak akan datang padanya damai sejahtera dan juga kesembuhan di dalam rumah tangganya. Yeremia 14 ayat ke-19 mengatakan, telah kutolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Nah saudara, itulah orang-orang yang di dalam keluarganya masing-masing hidup dalam pembenaran diri. Merasa super benar. Saudara akan mendapatkan itu. Tapi di balik apa yang saudara sudah dapatkan, maka ini yang harus diingat. Tidak berhenti sampai di situ. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bahwa di dalam hidup saudara tidak akan pernah menemukan damai sejahtera. Saudara tidak akan menemukan kepulihan, kesembuhan. Yang ada carut-marut kehidupan keluarga. Karena itu Yehuda ya, di dalam pembacaan kita, ketika dia melakukan dosa sebagai bangsa yang murtad, akhirnya dia mau datang kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 14 ayat 20 sampai 21, inilah doa penyesalan Yehuda kepada Tuhan. Dia mengatakan begini, ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu. Dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Sebab Yehuda sadar bahwa ketika mereka hidup dalam perjanjian Allah, melakukan nilai-nilai yang Allah nyatakan dalam hidup mereka, mereka menemukan apa yang namanya damai sejahtera itu. Sehingga mereka mau sadar akan segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya saudara, kalau kita menghayati perikop-perikop yang kita baca pada pagi hari ini, sebenarnya perikop itu hanya mau mengingatkan saudara dan saya tentang apa? Tentang spiritualitas penyesalan dan pertobatan. Saudara, pernahkah saudara bersama-sama keluarga duduk bersama, bicara dari hati ke hati dengan segala macam unek-unek persoalan di dalam keluarga, dan saudara duduk bersama di dalam doa. Di dalam doa penyesalan dan pertobatan kepada Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang menyatakan diri sebagai super benar. Sebab kita mau bukan dibenarkan manusia atau diri kita. Tapi kita mau dibenarkan Allah. Saudara, kalau kita dibenarkan Allah, saudara akan melihat ada sesuatu yang luar biasa yang saudara akan alami, bukan pada diri saudara tapi juga keluarga saudara. Apa itu? Inilah yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-8 dan 18b. Dikatakan di sana, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga, baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Luar biasa saudara-saudara. Keluarga-keluarga yang bersedia dipulihkan, keluarga-keluarga yang anggota-anggotanya tidak merasa super benar, yang mau datang kepada Tuhan di dalam pembenaran, mereka tidak hanya menerima kepulihan hidup dalam keluarga, tapi mereka akan menerima mahkota
kebenaran itu. Dan mahkota kebenaran itu ada bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Itulah janji yang Tuhan nyatakan. Maukah kita membiarkan diri kita? Yang kita tahu bahwa waktu yang kita miliki ini sangat-sangat terbatas. Lalu kita membiarkan membenamkan diri di dalam rasa marah, dendam, luka yang tidak pernah ada habis-habisnya. Kapan berhentinya? Berhentinya hanya sampai kematian, saudara. Saudara mau begitu? Saya rasa kita semua yang hadir di sini ataupun saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, yang kita sama-sama merayakan bulan keluarga, kita tidak mau ada di dalam situasi itu. Kita mau seperti Paulus yang menerima mahkota kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, mari saudara, kalau pada saat ini, dalam situasi hati kita yang masih penuh dengan kemarahan, kekerasan hati karena yang tahu hanya Tuhan dan saudara, mari kita datang pada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa memulai dari pasangan kita, dari anak-anak kita, tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Nah, ketika saudara datang kepada Tuhan di dalam permohonan agar kita beroleh spiritualitas, agar kita melakukan spiritualitas penyesalan dan pertobatan itu, maka saudara akan lihat anak-anak kita, pasangan-pasangan kita yang menjauh itu akan Tuhan eratkan. Akan Tuhan eratkan satu persatu. Karena apa? Karena kita tahu saudara, sekali lagi Tuhan menghadirkan, menganugerahkan keluarga. Itu menjadi sebuah dasar dari kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita hidup ada di tengah-tengah keluarga. Nah, oleh karena itu, apabila saat ini masih ada hal-hal yang mengganjal dalam hubungan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, jangan buang-buang waktu kita, energi kita, kemarahan kita, tapi mari datang pada Tuhan di dalam pemulihan diri. Saudara akan melihat seperti apa yang dinyatakan di dalam Mazmur 84 ayat ke-12. Di sana dikatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Nah, saudara, kalau kita tidak ingin hidup bercela, mari datang pada Tuhan di dalam segala pengakuan dosa kita. Bulan keluarga ini menjadi bulan pemulihan bagi kita. Bulan keluarga ini bukan hanya sekedar sebuah rutinitas setiap tahun ada ya di GKI Surya Utama begitu, terus banyak kegiatan-kegiatan gereja yang merangkul keluarga. Kalau kita tidak mulai dari diri sendiri dalam penyesalan dan pertobatan, kita akan menyesal saudara, karena waktu ini terus berjalan. Tuhan masih memberikan kesempatan itu pada saudara dan saya untuk senantiasa memulihkan kehidupan keluarga yang merupakan anugerah yang sempurna di dalam Tuhan. Amin.